Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati bersama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, Bapak Kaimuddin MSI, kemudian kepada seluruh Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Edi MPDI, Wakil Ketua 2, Bapak Ustadz Alex Maulana MAG, kemudian Wakil Ketua 3, Bapak Ustadz Ahmad Sofyan MSI, kemudian juga Kepala P2MI, Bapak Dr. Hasan Bisri, MPD, dan seluruh calon dosen pembimbing lapangan ya di program kuliah kerja mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor tahun 2026. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan terkait dengan sinyal ya. Baik, saya ingin memberikan overview terkait dengan pelaksanaan dari KKM Kuliah Kerja Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor di tahun 2026. Pak Ustadz Dr. Nur Hasan bisa share materinya? Siap, nih lagi di ini Pak. Ya, kayaknya memang internetnya ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, satria sekalian, Dewan terhormat, bahwa pertama kita pahami bersama bahwa salah satu dari kewajiban perguruan tinggi itu adalah memberikan manfaat ya kepada masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk PKM ya sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi setelah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kuliah kerja mahasiswa adalah salah satu dari upaya untuk melatih mahasiswa untuk dapat mengabdi dan memberikan manfaat nyata, mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari dari semester 1 sampai semester 6 sekarang ini. Dan ini sebagai bentuk kontribusi nasional membangun negeri melalui pemberdayaan masyarakat di desa. Ya, inilah peran dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar melalui kuliah kerja mahasiswa sebagai bentuk pengabdian dan juga sistem pengabdian yang lainnya kepada masyarakat. Tema utama dari kuliah kerja mahasiswa KKM 2026 adalah penguatan pendidikan agama Islam dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal mewujudkan Bogor yang istimewa. Ya, sehingga di sini ada 3 poin utama, yaitu bidang pendidikan agama Islam, kemudian bidang ekonomi masyarakat menuju Bogor yang istimewa, sebagaimana tujuan ya dari Kabupaten Bogor. Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan lini masa pelaksanaan atau timeline ya. Kita lihat, terima kasih Pak Dr. Nur Hasan ya atas sharing screen-nya ya. Kita langsung masuk ke slide yang keempat, yaitu lini masa pelaksanaan timeline. Ya, teman-teman semuanya, insya Allah pelaksanaan dari KKM ini akan dilaksanakan pada 3 Mei sampai 11 Juni 2026 ya, dengan terlebih dahulu ya tanggal 9 Februari ya sampai 10 Maret itu adalah pendaftaran KKM ya. Ini untuk yang sistemnya itu pendaftarannya. Jadi hari ini Sabtu 7 Februari 2026 itu adalah sosialisasi ya, sosialisasi dari KKM. Nanti dipersilahkan mau bertanya apa saja terkait dengan pelaksanaan dari KKM, kami persilahkan ya. Kemudian hari Senin 9 Februari sampai 10 Maret 2026 ini adalah pendaftaran KKM.
Ya, ini sangat penting sekali ya. Kami harapkan ya semuanya sudah mendaftar secepatnya agar pembagian dan juga pembentukan kelompok itu bisa segera ya. Kenapa? Karena pembentukan kelompok semakin cepat semakin baik karena nanti bisa langsung berkumpul kemudian merencanakan program ya dan juga bisa koordinasi antar sesama kelompok. Itu tanggal 9 Februari sampai 10 Maret 2026 yaitu pendaftaran KKM. Kemudian insya Allah pada 4 April, ini hari Sabtu, ya 4 April 2026 itu adalah pembekalan KKM. Ya, jadi nanti ada pembekalan yang insya Allah akan dilaksanakan secara offline di Aula Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, ini di 4 April pembekalannya. Ya, jadi setelah pembekalan diharapkan semuanya sudah administrasinya sudah selesai semuanya. Kemudian pada saat pembekalan itu akan kita bagi per kelompoknya, kemudian juga desanya, kemudian juga nanti dosen pembimbing lapangannya. Dan pembukaan ya dan serta pelepasan itu pada hari Senin ya 3 Mei 2026. Ya, jadi 3 Mei 2026 itu adalah hari pertama untuk KKM dimulai dari pembukaan dan pelepasan nanti oleh Ketua STI Sirajul Falah ya. Untuk sementara tempatnya itu adalah di kampus kita tercinta ini ya. Jadi nanti di aula, kemudian nanti pelepasannya itu di lapangan. Insya Allah ya. Ini 3 Mei hari Senin 3 Mei 2026. Dan dari 3 Mei sampai 11 Juni 2026 itu adalah pelaksanaan dari KKM. Ya, jadi lebih kurangnya 40 hari seperti itu. Dan terakhir di hari Sabtu juga 11 Juni 2026 itu adalah penutupan dan presentasi laporan hasil dari KKM ya. Nanti kita akan ada semacam presentasi dan juga nanti memberikan produk untuk bagaimana pelaksanaan dari KKM yang sudah dilakukan. Ini adalah timeline dari KKM. Berikutnya ya, ada sedikit perubahan. Kemarin sempat saya di awal itu menyatakan bahwa untuk lokasi KKM ini adalah awalnya itu adalah 3 kecamatan, tapi kemudian kami kembali, kemudian kita akan fokuskan hanya 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, jadi hanya di 1 kecamatan. Ya, kemudian di kecamatan ini ada 13 desa. Maka saya harapkan semua mahasiswa ini bisa ikut aktif dalam pelaksanaan ini sehingga nanti sampai ke 13 desa ini terpenuhi semuanya. Karena nanti salah satu dari amanah dari STI Sirajul Falah itu adalah kita akan membuat semacam survei ya dan juga mungkin review data kembali terkait dengan pendidikan baik itu kualitasnya ataupun juga jeda atau lama waktu pendidikan di kecamatan ini ya. Jadi akan dilaksanakan KKM STI Sirajul Falah Bogor tahun 2026 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, meliputi 13 desa, Cilebut Barat, Cilebut Timur, Pasir Jambu, Cimandala, Cijujung, Pasir Laja, Cadas Ngampar, kemudian Sukaraja, Cikeas, Sukatani, Cibanon, Nagrak, Gunung Gelis. Nah, ini kayaknya ada yang lewat 1 nih. Yang belum ada itu adalah mana lagi nih? Ada yang kelewat ini kayaknya ini Pak itu nih ya. Pas Pak itu Pak. Pas 13. Oh 7-nya ada 2 itu ya. Iya, betul. Ya 13 ya, 7-nya ada 2 ya. Jadi 13 desa. Nah, kita lihat di petanya dari mulai ujung seberang kereta ya sampai ke ke Gunung Gelis ya. Dan insya Allah tidak jauh lokasinya di Gunung Gelis pun, Gunung Gelis, Cibanon, Sukatani itu sekarang dengan melewati Panduraya itu jalannya itu cukup bagus ya. Gunung Gelis bisa lewat Sumarekon. Jadi insya Allah mudah. Baik. Kemudian ini rencana untuk TPL-nya, tapi nanti masih dipastikan ya kurang lebihnya ada 13 dosen pembimbing lapangan. Nah,
Yang berikutnya adalah biaya dan fasilitas peserta. Seperti kemarin saya katakan, ya karena mungkin ada sedikit unsur inflasi kali ya, sehingga kemudian kita tetapkan nanti lebih detailnya, nanti mudah-mudahan nanti ada wakil ketua 2 bidang keuangan dan umum menjelaskan detailnya. Tapi kurang lebihnya bukan kurang lebihnya ya. Jadi biayanya kita sudah sepakati bersama untuk biaya KKM tahun 2026 ini adalah sebesar Rp700.000 ya. Jaket KKM nanti eksklusif gitu ya. Kemudian ada starter kitnya, name tag dan sebagainya. Kemudian nanti ada operasional ini ketika di pembukaan pembekalan ya. Kemudian ada plakat dan juga backdrop untuk desa masing-masing nanti, dan juga nanti teman-teman juga operasional panitia KKM untuk survei, perizinan dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah untuk bagaimana 700.000 itu kita bagi-bagi untuk operasionalnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa istilahnya itu dilaksanakan. Gimana Pak? Aduh, saya kayaknya harus nyicil deh Pak, kayaknya nggak bisa cash nih. Nanti bisa hubungi bagian keuangan gitu ya. Kayak cicil keras lah ya, pagi 350, sore 350 gitu ya. Atau mungkin kan waktunya masih ada nih, makanya dari mulai besok nih ya. Yang sudah gajian mungkin atau yang belum mungkin masih ada gitu ya, kita laksanakan. Oke, kemudian ini kegiatan utama ya yang akan dijadikan program di KKM ya, mulai dari pendidikan, nanti ada observasi sekolah ya, dan juga lembaga pendidikan Islam. Kemudian nanti yang program amanah ini adalah sensus khusus, yaitu pendataan pendidikan di masyarakat. Kemudian keagamaan tentu saja dakwah dan pengajian ya. Kemudian ada ekonomi yaitu inovasi produk desa ya. Nanti ada salah satunya adalah program satu kelompok atau satu desa satu produk yang akan dijadikan sebagai duta inovasi desa dan juga gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor. Seperti alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan ini menjadi juara favorit untuk Duta Inovasi Desa DID dari Bapeda Litbang. Ya, insya Allah nanti di pembekalan juga kita akan mengundang dari Bapeda Litbang. Berikutnya rincian programnya ini ya, tadi pendidikan, sensus khusus, kemudian keagamaan dan juga ekonomi. Ya, saya percepat. Target luarannya yaitu ada setelah, karena kita sekarang trennya itu adalah kurikulumnya OBE ya, Outcome Based Education, sehingga target luaran atau outputnya adalah ada artikel jurnal pengabdian kepada masyarakat, ini kolaborasi dengan mahasiswa, kemudian buku karya tulis mahasiswa, individu dalam kelompok, nanti diharapkan ada ya 1 sampai 3 untuk di gelar inovasi daerah dan juga duta inovasi desa, kemudian laporan KKM, ini full tim sampai kepada presentasi dari tim di akhir atau di penutupannya. Evaluasi ya, nanti kita akan ada presensi ya, presensi harian ya, kita coba beberapa menggunakan e-kampus, manual kelompok masing-masing, kemudian diawasi oleh DPL ya, kemudian pelaksanaan program KKM itu sendiri, inovasi produk setiap kelompok sampai kepada presentasi akhir. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan dari semester 1 sampai semester 6 yang mahasiswa mendapatkan ilmu dari Said Raja Kepala Bogor ini bisa dilaksanakan. Jadi optimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mengabdi kepada agama, nusa, bangsa dan juga negara. Ya, sekali lagi mengabdi. Mulai Senin besok kita sudah buka untuk pendaftaran KKM. Silahkan langsung menghubungi bendahara. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Dr. Nur Hasan atas waktunya. Nanti kita akan berikan waktu sepenuhnya untuk kita bisa diskusi bersama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.